Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kemudian kenapa secara Islam ini judi diharamkan? Sebab yang kedua adalah karena dengan berjudi itu dia sebetulnya adalah memakan harta orang lain, mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak dianjurkan di dalam agama. Jelas kan? Yang dampaknya apa? Merugikan orang lain, membuat susah orang lain. Coba kita lihat orang yang sedang berjudi ini, yang menang, jelas menangnya itu adalah dari mereka, uang-uang mereka, dari harta mereka, dan mereka itu yang kalah kan jelas sangat rugi. Maka tadi udah saya sampaikan, membuat yang kalah itu menjadi gak karu-karuan hidupnya. Dalam Islam jelas disampaikan bahwa memakan atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara batil yang merugikan orang lain, dengan cara instan seperti ini jelas dilarang, diharamkan. Karena sesungguhnya di dalam agama apapun sebetulnya kita diperintahkan untuk mencari penghidupan itu dengan cara yang wajar. Yaitu apa? Dengan bekerja keras, dengan ikhtiar sekuat tenaga, apapun ikhtiarnya. Apakah menjadi seorang karyawan, apakah menjadi seorang pengusaha, apakah menjadi seorang pedagang, nelayan, petani, guru, dan lain sebagainya. Monggo. Artinya melakukan satu ikhtiar yang sewajarnya. Carilah keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang wajar, yang tidak menyakiti, membuat orang lain itu menjadi tersakiti. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, Imam Nawawi menyampaikan dalam satu kitabnya, beliau menyampaikan, wa innama haramallahul maisir min ajali annahu akala lil mali bighairi haqq ma'a qawlihi yurisul adawata wal baghdha. Yang artinya kurang lebih adalah, sungguh Allah mengharamkan judi karena ia atau pemenang yang sedang berjudi itu akan memakan harta dari harta yang tidak benar. Serta judi juga menyebabkan permusuhan di antara mereka. Ingat dalam Al-Quran Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhirin ayat. Jelas ini ketentuan-ketentuannya, bahwa kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, apakah itu dengan cara judi, yang kemarin juga kita terangkan dengan cara maling,
korupsi, penggelapan, apapun yang tidak benar, itu jelas diharapkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, karena orang yang kalah ini kalau sudah kepepet ya dalam perjudian itu, padahal satu sisi dia terus kena kecanduan, ingin merasakan menang, dan kalau menang terus-terusan ingin selalu menang, artinya ya kecanduan. Dan kalau kalah terus-menerus, ya, tadi udah kita sampaikan, apapun akhirnya dijual ya, demi untuk berjudi, demi untuk minum-minuman. Dampak yang lainnya apa? Akhirnya masyarakat akan terganggu. Apakah itu masyarakat sekitarnya ataupun di luar masyarakatnya dia sendiri, itu akan menjadi dampak juga nantinya. Karena orang yang sudah tidak punya apa-apa, padahal satu sisi dia sedang kecanduan hal yang seperti ini. Apakah kecanduan judi, apakah kecanduan minum-minuman, apakah kecanduan narkoba. Ini akan berbuat nekat. Sehingga apa? Bisa saja dia melakukan perampokan, bisa melakukan maling, pembegalan, dan lain sebagainya, Demi untuk apa? Ya demi untuk tadi. Kemauannya, hawa nafsunya, yang ingin uangnya kembali lagi, atau hartanya kembali lagi. Kan masyarakat luas terganggu dari dampak-dampak ini. Belum dari sisi keluarganya. Tidak hanya internal keluarganya, mungkin eksternal keluarga juga akan terganggu. Dari dampak seperti ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ayolah kita berpikir waras. Kalau kita sudah mengenali dampak yang seperti ini, apakah kita nekat? Yang mendapatkan harta yang baik, harta yang bagus, yang bisa dinikmati untuk kedamaian hidup kita, untuk ketenangan hidup kita. Masih banyak jalan kok. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan judi online. Tadi udah saya terangkan juga. Sangat luar biasa, melebihi daripada dampak judi konvensional. Semuanya terganggu semuanya. Sekolah terganggu. Pekerjaan terganggu. Ya. Inilah tugas-tugas daripada pemuka-pemuka agama apapun, baik Islam maupun yang non-Islam, selalu mengingatkan umatnya untuk kembali dengan akal sehat pikiran kita dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Dengan justru sebaliknya, ya kita sekarang itu jadi lucu. Banyak hal-hal yang sebetulnya harus dibenahi di dalam umatnya ini, supaya berlaku, berhidup, kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah Tuhan, juga sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan di negara kita. Yang harus diikuti. Malah pemuka-pemuka agamanya juga saling menjatuhkan, saling memojokkan, saling fitnah. Kita lihat di media sosial, itu banyak sekali.
Ini kan artinya sama saja dengan yang seharusnya seorang pemuka agama itu mempunyai kewajiban supaya umatnya itu berjalan sesuai dengan rel yang digariskan oleh Tuhan maupun apa-apa yang diatur dalam bermasyarakat. Tapi justru mereka sendiri mengikuti hawa nafsunya, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan banyak oknum yang seperti itu. Dan masya Allah, justru dampaknya akan menyebabkan permusuhan-permusuhan. Keadaan ekonomi sedang seperti ini yang dibawa. Umat diadu domba, dibentur-benturkan, menjadi permusuhan. Ini sangat berbahaya buat negara. Yang apabila terjadi sesuatu ini bisa dengan sangat mudah meledak. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya memang untuk membuat perjudian yang sudah begini, ya memang sejak zaman dulu kala itu memang sudah menjadi hal yang banyak dilakukan. Itu memang untuk memberantas itu nggak mungkin. Ya kalau saya katakan ya nggak mungkin. Karena orang kan yo macam-macam, dan rayuan setan itu yang pasti. Orang ingin membuat manusia itu ya terjerumus. Itu nggak mungkin. Tapi kalau mengurangi, iya, semoga saja bisa dikurangi. Itu maka ini adalah monggo. Mungkin pemerintah bisa memberikan satu kebijaksanaan khusus. Ya. Walaupun secara agama jelas dilarang, dan dalam Islam jelas sangat diharamkan karena dosanya besar. Tapi kalau dampaknya merajalela di masyarakat umum, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, yang berdampak sangat luar biasa untuk masyarakat maupun untuk negara. Ya mungkin ada benarnya juga, walaupun saya tidak membenarkan, tapi apa yang digagas dulu oleh Gubernur Ali Sadikin yang juga ada manfaatnya, mungkin apa itu salah satunya? Ini kan pertanyaan. Jadi boleh jadi orang-orang yang memang kehidupannya tidak lepas dari perjudian mungkin dikumpulkan dalam satu pulau tersendiri yang jauh, diawasi ketat, dan yang boleh berjudi di sana adalah orang-orang yang memang ya mau tidak mau, orang yang punya duit. Yang nggak punya duit ya yang nggak mungkin akan bisa masuk ke sana. Ya monggo, itu urusan negara yang nanti bisa mengatur apa harus seperti itu atau bagaimana. Tapi bagi kita sebagai orang masyarakat sivil, ya saya hanya berharap bisa mengurangi daripada perbuatan-perbuatan yang ada di masa sekarang ini. Dan semoga apa yang diperintahkan atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk mengurangi perjudian online ini, semoga ada manfaatnya dan berhasil. Dan bisa berdampak buat perekonomian yang ada di bawah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.